Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Tintin Fatima. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar prakarya dan kewirausahaan. Nah, kita lihat dulu aja. Sebetulnya ini kelas 10 kalian juga pasti udah belajar, tapi kita review aja lagi ya. Di sini ada dua kata, ada prakarya, ada kewirausahaan. Kenapa mereka harus disatukan? Nah, kita akan bahas. Prakarya kalau dari segi definisi itu adalah hasil kerja yang belum jadi. Wow, kenapa ya hasil kerja yang belum jadi? Jadi sebetulnya prakarya ini adalah proof of concept atau konsep yang sebetulnya belum memiliki target pasar. Kalau belum memiliki target pasar, otomatis belum ada pengguna dan juga konsumennya dong. Oleh karenanya, kita butuh yang namanya kewirausahaan juga dalam hal ini, yaitu suatu proses kreativitas dan inovasi yang memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai tambah, untuk meningkatkan nilai jual, untuk meningkatkan uang, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kewirausahaan dalam bahasa Inggris itu adalah entrepreneurship. Tapi kalau menurut bahasa Prancis itu artinya memulai dan melaksanakan. Nah, orang yang melakukan kewirausahaan disebut wirausahawan. Ya, intinya untuk menjadi seorang wirausahawan kita harus memulai dan melaksanakannya. Ada catatan penting di sini bahwa tidak semua pengusaha adalah wirausahawan dan tidak semua penemu adalah wirausahawan. Ya, jadi maksudnya apa? Untuk menjadi seorang wirausahawan kita harus bertindak sebagai keduanya. Nah, menemukan, membuat dan juga menjual dalam hal ini. Jadi nggak bisa kita cuman misalkan kalau zaman sekarang itu moles ya kalau dagang. Jadi kalau pengusaha itu kan targetnya marketing ya. Misalkan kita beli bala-bala harganya 800, kita jual jadi 1000, yaitu pengusaha, tetap pengusaha ya. Karena dia tetap memperoleh income. Tetapi dia tidak membuat sesuatu. Nah, tetapi kalau misalkan kita jadikan sebagai penemu, misalkan penemu Thomas Alva Edison adalah sebagai penemu lampu, tapi nggak jualan lampu kan, tapi dia tidak ikut mendistribusikan lampu, dia hanya bertindak sebagai penemu saja. Nah, sementara untuk menjadi seorang wirausahawan kita harus menjadi penemu dan harus menjadi pengusaha. Ada dua contoh yang saya ambil di sini adalah Bapak Tirta Utomo dan juga Bapak Kiki Gumilar. Bapak Tirta Utomo ini itu adalah wirausahawan yang bertindak atau yang ngomongin atau yang pasti kita udah sering lihat. Almasum dibilangnya Aqua, Ron 88 dibilangnya Aqua, Amidis dibilangnya Aqua. Nah, itu adalah merek terkenal ya. Jadi, apapun air mineralnya tetap dibilangnya Aqua. Jadi, Bapak Tirta Utomo ini adalah yang memiliki inovasi bahwa yang bisa membaca peluang juga bahwa air mineral itu dapat dijual dalam bentuk kemasan. Padahal orang-orang zaman dulu mungkin tidak akan berpikir ke arah sana, dan dan sekarang justru kelihatan bahwa air mineral itu sekarang laku keras ya. Itu terbukti dengan adanya atau banyaknya merek-merek yang keluar itu. Kemudian juga ada Bapak Kiki Gumelar. Bapak Kiki Gumelar ini mungkin melihat peluang ya, melihat peluang bahwa dia itu ingin melebarkan sayap. Kalau peluangnya itu apa? Dia ingin menyatukan pasar orang dewasa dengan anak-anak. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang kita sebut aja mereknya adalah Cokodot ya. Karena Bapak Kiki Gumilar ini yang wirausahawan Cokodot ya. Nah, dodol itu kan pasarnya adalah orang dewasa dan juga orang tua. Anak kecil jarang suka kok. Anak kecil sih, termasuk saya juga nggak terlalu suka. Tetapi kalau kita lihat anak-anak itu cenderung suka coklat. Nah, untuk melebarkan pasarnya, dia membaca peluang, udahlah satuin aja antara coklat dan juga dodol. Jadi orang tua suka, anak-anak juga suka. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, PKWU ini juga nanti kita akan belajar ya 4 hal: kerajinan, pengolahan, rekayasa, budidaya. Tapi nggak semuanya lah ya, itu kebanyakan. Jadi mungkin 2-3 akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, kerajinan ini kita akan mengolah sesuatu barang nih yang tadinya tidak bernilai jadi bernilai. Contohnya sampah plastik ya, kita ubah menjadi dompet, kita ubah menjadi apa gitu ya. Nah, intinya dalam kerajinan ini kita akan meningkatkan nilai estetika dan nilai guna dari barang yang tadinya tidak bernilai menjadi barang yang bernilai.
Kemudian untuk yang kedua adalah tentang pengolahan, mengolah yang barang tadinya bernilai jualnya sedikit atau kecil menjadi yang nilai jualnya besar. Contohnya 1 kilo sampe lahnya, 1 kilo sampe cenah dijual kan paling berapa, tetapi ketika kita sudah olah jadi keripik, dibikin kemasannya bagus dan lain-lain, pasti nilai jualnya itu bertambah. Yang ketiga, ini tentang rekayasa. Rekayasa ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, orang yang melakukan rekayasa ini dibilang engineering, gaya kan ya. Nah, jadi contoh-contohnya untuk misalkan kimia nanti tentang pewarnaan, fisika tentang listrik dan lain-lain ya, seperti itu. Kalau mungkin rada beratnya mungkin biologi, rekayasa genetika, wah kan keren ya itu. Nah, kemudian budidaya itu kita yang tadinya barangnya sedikit atau yang tadinya misalkan ikannya sedikit, kita budidaya, kita 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 bikin, kita kasih makan, kita rawat ya, kita budidayakan sehingga nanti hasil yang diperoleh lebih banyak, otomatis income-nya juga akan lebih banyak, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas kan tadi kewirausahaan itu ngomongin tentang kreativitas dan inovasi. Apa bedanya? Apa hubungannya? Nah, gitu. Kreativitas ini adalah sebuah proses di mana kita nanti dituntut untuk berpikir, untuk belajar, dan untuk membuat sesuatu. How do you think? Nih, how do you learn and how do you create? Setiap orang pada dasarnya punya kreativitas. Masalahnya, berpikir enggak? Belajar enggak? Bikin sesuatu enggak? Ketika kita hanya berpikir, tetapi tidak mencipta, tidak sampai tahapan akhir, apakah nilai kreativitasnya dapat terlihat? Tentu tidak. Makanya harus dilakukan ketiga-tiganya. Nah, sementara inovasi ini adalah hasil membaca peluang sehingga nanti dia punya ide sesuatu brand. Nah, gitu ya. Jadi dia harus pintar baca peluang. Misalkan di daerah Nagreg kelemahan atau kelebihannya apa? Bikin ide ini. Misalkan di pegunungan anginnya kan ageng, atau di Walanda ya, di Belanda anginnya itu besar. Karena dia melihat ada potensi angin yang besar, maka di sana dibikin banyak pembangkit listrik tenaga angin. Itu kan dia bisa membaca peluang. Intinya tentang ide. Proses adaptasi ini ada 4 ya. Yang pertama, kita harus sadar, aware ya. Kalau nggak sadar kelemahan kelebihannya seperti apa, ya kan, ya dia tidak mungkin berinovasi. Kita harus tahu dulu kelemahan dan kelebihan yang ada di sekitar kita apa yang mau. Kemudian kita harus tertarik. Kalau tidak tertarik, kalau kita bisa baca peluangnya, maksudnya di sini kan ya biasanya, kalau kita bisa baca nih, kita bisa respect, kita bisa peka dengan apa dan kelemahan dan kelebihannya, tapi tidak tertarik, itu nggak akan jadi. Jadi harus tertarik. Kemudian nanti kita akan di sini proses belajar, evaluasi. Nanti kelemahan dan kelebihannya gimana cara ngecovernya, gimana cara bikinnya, barulah nanti diadaptasi atau dilaksanakan. Mungkin hari ini cukup sekian teman-teman ya. Nah, ada satu oleh-oleh nih untuk kalian, yaitu tugas kalian bikin di kertas lembar, cari atau review lah ya, salah satu wirausahawan yang menginspirasi kalian. Wirausahawannya dalam bidang apa, kenapa bisa menginspirasi kalian, tolong identifikasi dan analisis sifat-sifat wirausahawan yang ada pada diri beliau ya. Hari ini cukup sekian, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.